A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di bulan yang penuh ampunan, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh berkah ini. Allah masih beri kita sehat dan sempat sehingga kita telah memasuki malam yang ke-18 daripada bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Salam dan selawat buat Rasul Allah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sedang jamaah solat Isya, sidang jamaah solat tarawih, sidang jamaah solat witir insyaallah yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Pada malam yang ke-18 ini kita ambil tema atau judul pembahasan kita tentang nilai-nilai Ramadan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ali bin Abi Thalib bahwa setiap malam bulan Ramadan itu mempunyai kelebihan. Hari ini, malam ini dengan malam kemarin itu berbeda. Malam ini dengan malam besok juga berbeda. Sehingga dapat disimpulkan semakin ke ujung malam, semakin ke ujung Ramadan, maka semakin luar biasa balasannya. Yunadi munadi, setiap malam ada seruan. Ada seruan yang menyeru. Apa kata seruan tersebut? Siapa yang ingin kebaikan, majulah. Maksud daripada seruan itu, as-sahru aklun barakatun, sahur adalah makan yang berkah. Fala tada', jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Inna malaikata yusalluna ala mutasahirin, sesungguhnya malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur. Selawat Allah kepada manusia disebut rahmat. Selawat malaikat kepada manusia disebut istighfar. Selawat manusia sesama manusia disebut doa. Sesungguhnya malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur. Qalu, malaikat berkata, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dosanya dan sayangilah dia. Illa, sampai kepada sahur depannya, sampai kepada sahur, dari sahur ke sahur. 30 hari Ramadan, 30 kali sahurnya. Sepanjang bulan Ramadan tidak hentinya malaikat meminta ampunkan dosanya. Berhentinya malaikat mengistighfarkan dosanya karena dia berhenti sahur. Dia berhenti sahur karena Ramadan sudah habis. Maka apa kata Rasulullah? Lau ta'lamuna ummati ma fi sahri Ramadana la tamana sanata Ramadan. Kalaulah tahu umatku apa yang terkandung di bulan Ramadan, maka mereka bercita Ramadan 1 tahun. Mereka berkeinginan Ramadan 1 tahun. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Salasu mudha'aful amal bisalasil asya. Kata Rasulullah, berlipat gandanya amal seseorang. Berlipat gandanya amal disebabkan 3 macam. Yang amal biasa bisa menjadi amal luar biasa. Apalagi dengan adanya bulan Ramadan. Yang biasa di luar bulan Ramadan bisa jadi tidak biasa di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita biasa makan siang. Di bulan Ramadan itu jangan dibiasakan. Di luar bulan Ramadan amal yang biasa, satu kebaikan Allah balas 10. Tapi kalau di bulan Ramadan ini amal yang biasa itu bisa menjadi luar biasa. Ada'afu mudha'afah, Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Berlipat gandanya balasan amal seseorang disebabkan 3 macam. Yang pertama, lima kanihi
yang kedua li zamanihi, yang ketiga li amil. Yang pertama karena tempat beramalnya. Walaupun Rasulullah berkata, Allah bolehkan umatku solat di bumi ini dimanapun dia berada. Artinya boleh kita solat di kebun, boleh. Boleh kita solat di bawah pohon kayu, boleh. Tapi walaupun boleh, kalau ingin mendapatkan nilai yang luar biasa, maka tolonglah dipilih tempatnya. Rumah tempat solat boleh digunakan, rumah tempat solat boleh. Tentu kalau kita ingin nilai yang luar biasa, masjid lebih luar biasa daripada solat. Masjidil Haram lebih besar nilainya daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi lebih besar nilainya dibandingkan masjid-masjid yang ada di kampung-kampung kita. Yang membuat berlipat ganda nilai tersebut adalah tempat beramalnya. Yang kedua, li zaman, karena masa beramalnya, karena hari beramalnya, karena bulan beramalnya, karena waktu beramalnya. Awalus solah ridwanallah wa rahmatallah wa maghfirah, wa wasatuha rahmatallah wa maghfirah, wa akhiruha maghfirah. Orang yang solat di awal waktu, mereka mendapatkan ridho Allah, ampunan Allah dan rahmat Allah. 3 yang dia peroleh. Orang yang solat di waktu pertengahan, mereka mendapat rahmat dan ampunan Allah. Cuman 2 yang mereka dapatkan. Orang yang solat di akhir waktu, cuman 1 yang dia dapatkan, ampunan Allah. Itu waktu. Orang yang beribadah, solawat umatku yang mereka baca, yang mereka kirimkan pada hari Jumat, langsung Allah sampaikan pada hari itu. Itu perbedaan solawat pada hari Jumat dengan solawat di luar hari Jumat. Kalau solawat itu diucapkan untuk Rasul pada hari Jumat, maka hari itu solawat tersebut Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jadi luar biasa? Karena harinya. Yang ketiga karena hari bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang mana pada bulan itu Allah lipat gandakan amal seseorang. Bahkan ada nilai amal di bulan Ramadan, 1 malam dihargai oleh Allah dengan 1000 bulan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang ketiga li'amil, karena orang yang beramal. Berlipat gandanya amal, karena orang yang beramal itu disebabkan 2. Yang pertama bi'ilmihi, yang beramal itu beramal dengan ilmunya. La yastawil ladina ya'lamu wal ladina la ya'lamu. Tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Seorang sahabat solat di dekat Rasul, sehingga dia salam, selesai salam Rasul bersabda kepadanya, "Kum fasal wa anta lam tusal." Berdiri, ulang kembali solatmu, kamu belum solat. Sampai laki-laki itu mengulang-ulang solatnya sampai 4 kali, barulah Nabi diam. Kenapa? Karena orang yang solat itu kurang ilmu, bahkan solatnya bisa menjadi batal. Sebab batal, maka disuruh Rasul mengulang-ulang solatnya hingga sampai 4 kali. Ada seorang sahabat solat hingga sampai selesai solat. Dalam kitab Bulughul Maram disebutkan, setelah dia solat, Rasul berkata kepadanya, lebih baik orang yang tidur daripada orang yang solat. Yang ketiga, ada seseorang yang solat sehingga selesai solat, lalu dia zikir sebagaimana Rasul. Lalu setelah zikir dia berdoa kepada Allah. Dan setelah berdoa lalu dia pulang ke rumahnya. Lalu apa kata Rasulullah kepada dia? Faqad ajula fulan, sungguh si fulan tergesa-gesa. Al-ajula minasyaitan, tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Ada seorang sahabat bertanya, kenapa engkau katakan tergesa-gesa ya Rasulullah? Padahal dia sudah solat, padahal dia sudah zikir, padahal dia sudah berdoa. Di mana letak kesalahannya? Idza da'a ahadukum fahamidallah wa salatu wassalamu alayya.
apabila kalian berdoa, maka pertama sebelum berdoa puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu alayya, dan berselawat dan salamlah kepadaku, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baru berdoa. Berarti sahabat tadi dia berdoa tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekurangan yang sedikit, tapi Nabi tetap menegurnya dengan kalimat faqad ajula fulan, sungguh si fulan tergesa-gesa. Al ajula minasyaitan, tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang kedua, berlipat gandanya amal seseorang karena orang yang beramal. Apabila seseorang itu beramal, semakin sulit melakukan amal tersebut, maka nilai amalnya berlipat ganda. Ketika Rasulullah menyebutkan fadilah solat di Masjid Nabawi, luar biasa nilai solat di Masjid Nabawi, sehingga 1 kali solat di Masjid Nabawi seimbang dengan 1000 kali solat di luar Masjid Nabawi. Mendengar kelebihan solat di Masjid Nabawi, maka orang Ghifar ingin menjual tanah-tanah di kampung mereka agar dia bisa membeli tanah di dekat masjid, agar bisa membangun rumah di dekat Masjid Nabi, agar mereka bisa selalu solat di Masjid Nabi. Mendengar hal itu, Rasulullah berkata kepada orang Ghifar, wahai orang Ghifar, apakah kalian tidak mau Allah perhitungkan setiap langkah kaki kalian? Apa yang dimaksud Rasul? Karena setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju masjid, menuju rumah Allah, maka satu langkah, setiap langkah tersebut diperhitungkan oleh Allah. Di dalam kitab As-Suriyah, di situ ada hadis Rasul mengatakan, berapakah diperhitungkan oleh Allah dalam satu langkah dalam perjalanan seseorang menuju masjid? Dalam hadis tersebut Nabi mengatakan berkisar 1 tahun sampai 20 tahun ibadah nilai dalam satu langkah. Karena luar biasanya nilai, karena jauhnya seseorang dari masjid, tentu sekian jumlah langkahnya. 1 langkah saja sama dengan 1 tahun ibadah. Maka akhirnya orang Ghifar membatalkan niat mereka menjual tanah di kampung mereka. Mereka lebih rela berjalan jauh dari rumah mereka menuju masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan perhitungan daripada Allah daripada setiap langkah kakinya. Maksudnya, apabila seseorang itu semakin sulit melaksanakan ibadah, maka nilainya akan berlipat ganda. Di 10 malam pertama Ramadan lebih ringan dibandingkan 10 malam yang kedua. Di 10 malam yang kedua Ramadan lebih ringan dibandingkan di akhir Ramadan. Berarti makin ke ujung kita semakin sulit melaksanakan amal tersebut. Apalagi ibu-ibu yang sedang sakit-sakit pinggang, apalagi ibu-ibu yang sedang rematik. Semakin susah ibu-ibu melaksanakan ibadah, semakin berlipat ganda nilai ibadahnya. Dari mana kita ambil contohnya? Ibnu Ummi Maktum, rajulun a'ma. Seorang yang bernama Ibnu Ummi Maktum, Umar Ibnu Ummi Maktum. Dia adalah lelaki buta. Pergi solat subuh pagi hari hampir sampai ke masjid. Umar Ibnu Ummi Maktum terjatuh, kotor pakaiannya. Lalu dia kembali pulang mengganti dengan pakaian yang baru. Kembali ke masjid, jatuh kedua kali. Kembali dia pulang mengganti pakaiannya dengan pakaian yang baru. Kemudian dia kembali ke masjid, jatuh yang ketiga kali. Tiba-tiba ada yang menolongnya. Yang menolong itu menggendong Ibnu Ummi Maktum ke masjid hingga sampai kepada saf biasa tempat dia berdiri. Lalu apa kata Ibnu Ummi Maktum kepada orang yang menolongnya? Terima kasih, engkau telah menolong saya. Jangan berterima kasih wahai Ibnu Ummi Maktum. Kenapa pula tidak saya berterima kasih? Engkau telah menolong saya. Andaikan engkau tahu apa yang terjadi, maka engkau tidak akan berterima kasih kepada saya. Apa yang terjadi? Ketahuilah wahai Ibnu Ummi Maktum, di saat engkau jatuh pertama kali, Allah berkata kepada para malaikat-malaikatnya, cari dosa Ibnu Ummi Maktum dan hapus semua dosa Ibnu Ummi Maktum. Di saat engkau jatuh
jatuh yang kedua kali, Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, cari dosa ibu bapa Ibnu Ummi Maktum. Kalau kalian dapat dosa ibu bapa Ibnu Ummi Maktum, hapus semua dosa ibu bapa Ibnu Ummi Maktum. Andaikan engkau jatuh yang ketiga kali, andaikan engkau sempat jatuh yang ketiga kali, Allah akan memerintahkan para malaikat agar malaikat menghapus semua dosa-dosa orang yang solat berjamaah bersama Ibnu Ummi Maktum. Maka yang ketiga kalinya saya tidak suka sama sekali, maka tidak akan kubiarkan engkau jatuh, lalu engkau aku selamatkan dan aku bawa ke masjid. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, kenapa? Karena sulitnya bagi Umar Ibnu Maktum, rajulun a'ma, matanya buta, pergi solat berjamaah, jatuhnya saja penghapus dosa. Berbeda dengan ibu bapak. Kalau ibu-ibu pergi ke masjid lalu jatuh, hapus tidak dosoi? Kira-kira apa yang tidak dosoi? Ibu di laman musajid itu tercilapak, tertilantang. Atau pula bahwa kulit pisang imam nam tepi jari itu. Apa yang tidak dosoi kan? Amur Rasul bertambah dosoi. Kalau Umar Ibnu Ummi Maktum jatuhnya saja penghapus dosa. Maka semakin sulit kita melaksanakan amal tersebut, maka nilainya berlipat-lipat ganda. Nah, sebagai penutup, karena kita telah berada di ujung 10 malam yang kedua, pada malam hari ini malam yang ke-18, ibaratkan tebu, makin ke ujung makin hamba. Kalaulah tiba di ujung tabu lalu kita buang, jangankan manusia yang akan mengambilnya, semut pun tidak suka sama ujung tebu tersebut. Andaikan Ramadan, ibaratkan Ramadan makin ke ujung makin manis, apabila di ujung Ramadan nanti ditinggalkan, maka tidak ada manusia yang suka ujung Ramadan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa tanazzalul malaikatu warruh. Allah turunkan malaikat dan ruh berdatangan ke bumi ini. Kenapa? Karena ingin mendapatkan keberkatan amal. Nilainya 1 malam sama dengan 1000 bulan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.